Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Najla Azizah dengan NIM 0110122085. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil implementasi saya menggunakan ODO di mata kuliah IRP atau Enterprise Resource Planning. Pertama-tama, saya membuat database baru dengan namanya UAS_Sabita. Yang kedua, saya membuat PT baru dengan cara setting companies membuat data company atau perusahaan dengan nama PT Sabita Najla Azizah. Selanjutnya, saya ingin membuat Departemen HRD, yaitu membuat grup manajer dan staff. Langkah yang harus dilakukan adalah harus login sebagai administrator dengan memilih setting user. Kemudian, membuat employees-nya dengan cara klik employee, create, dan mengisi data. Yang pertama, saya membuat manajer Ade Lesmana dengan status menikah, anak 2, di Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Di sini bisa kita lihat, ini ada status menikah dan anaknya. Selanjutnya saya membuat staff Joko Lembayung dengan Jalan Selat B, Jakarta Selatan, dengan status single. Selanjutnya, yang kedua, saya membuat Departemen Purchasing dengan langkah seperti yang tadi. Yang pertama, saya membuat manajer Dian Rani, statusnya menikah, anaknya 3. Kita membuat Dian Rani. Bisa kita lihat juga statusnya menikah dan anaknya 3. Oke, yang kedua, saya membuat staff Hani Yuni dengan status single. Ini Hani Yuni dengan status single. Oke, di sini kita mulai menerapkan implementasinya. Yang pertama ada modul recruitment untuk membantu perusahaan dalam mengelola penerimaan pegawai baru. Di sini ada kandidat pegawai yaitu ada Mira Andromenda, Dini Sulung, Indra Hermawan, serta Rika Febrika. Yang pertama kita harus membuat rekrutmen dengan cara klik rekrutmen, terus job position untuk penerimaan pegawai baru, lalu pilih create untuk melengkapi isian dari rekrutmen tersebut. From isian rekrutmen itu ada job position, pada gambar di bawah menjelaskan job title adalah posisi yang akan dijadikan posisi diisi oleh calon pegawai. Di sini saya membuat manajer HRD. Oke, saya zoom sedikit. Di sini saya juga mengisi ada staff HRD, manajer HRD, serta ada manajer purchasing dan staff purchasing. Oke, from isian rekrutmen job position pada gambar di bawah menjelaskan adalah posisi yang akan dijadikan isi oleh calon pegawai. Di sini kita bisa mengeklik application. Oke, selanjutnya untuk input calon pelamar pegawai, pilih add new column untuk membuat tahapan proses rekrutmen calon pelamar pada posisi HRD manager, kemudian membuat proses tahapan rekrutmen karyawan. Selanjutnya, membuat proses tahapan rekrutmen pegawai melalui tahapan inisial, seleksi berkas, interview 1, psikotes, tes komputer, negosiasi gaji, serta tanda tangan kontrak. Input calon pegawai yang sudah dalam masuk kualifikasi dengan cara pilih create pada menu di atas. Oke, kita pencet create di sini. Selanjutnya kita diarahkan untuk mengisi data. Di sini saya mengisi data Mira Andromenda sebagai manajer HRD. Jangan lupa klik save. Di sini juga saya mengisi data Dini Sulung sebagai staf HRD. Selanjutnya saya membuat data juga Indra Hermawan sebagai manajer purchasing. Jangan lupa klik save. Selanjutnya saya membuat data Rika Febrika sebagai staf purchasing. Jangan lupa klik save. Oke, selanjutnya ada tahapan proses rekrutmen. Di sini juga ada Mira Andromenda, masih diseleksi berkas. Ada Dini Sulung juga masih diseleksi berkas. Ada Indra Hermawan masih diseleksi berkas. Ada Rika Febrika masih diseleksi berkas.
Oke, pada gambar di atas terlihat bahwa proses rekrutmen karyawan masih tahap initial qualification. Pilih kotak putih lalu drag and drop jika ingin ke tahap seleksi berkas ke interview 1, dan jika selesai interview dan sesuai harapan perusahaan maka masuk ke tahap psikotes dan tes komputer. Maka lakukan drag and negosiasi janji. Jika lulus maka drag lagi untuk tanda tangan kontrak. Oke, jadi di sini kita bisa mendrag dari sini, oper ke sini, dioper lagi, didrag lagi, kemudian kita drag lagi ke tanda tangan kontrak. Gambar di atas menjelaskan bahwa proses rekrutmen karyawan sudah pada tahap terakhir, yaitu tanda tangan kontrak. Proses selanjutnya adalah dengan cara klik nama pada posisi kontrak signan sehingga muncul gambar seperti di bawah ini. Oke, di sini ada proses rekrutmen calon pegawai. Di sini ada manajer HRD Mira Andromenda, ada staf HRD Dini Sulung, ada manajer purchasing Indra Hermawan, serta ada staf purchasing Rika Febrika. Oke, langkah selanjutnya adalah pilih create employee yang menandakan bahwa calon pegawai diterima sebagai pegawai baru sehingga akan tampak seperti gambar di bawah ini. Ini Mira Andromenda sudah diterima, Dini Sulung juga sudah diterima, Indra Hermawan juga sudah diterima, Rika Febrika juga sudah diterima. Oke, yang kedua, implementasi kedua adalah membuat add user dengan cara setting user. Seperti implementasi yang di atas, kita telah membuat Indra Andromenda, Dini Sulung, Indra Hermawan, serta Rika Febrika. Oke, selanjutnya implementasi yang ketiga ada payroll. Payroll adalah kegiatan bagian HRD yang berkaitan dengan pengajian. Sebelum melakukan proses penggajian, lakukan terlebih dahulu pengaturan yang berkaitan dengan rule gaji dan struktur gaji. Salary Rules Manager. Dengan cara klik mode payroll, lalu kita klik lagi Salary Rule, terus create. Gaji pokok basic, tunjangan basic staff itu ada allowance, dan potongan BPJS ada deduction. Jadi kalau misalnya kita mau pilih gaji pokok, itu masuknya ke basic. Kalau mau masuk tunjangan jabatan, itu bisa allowance. Kalau ada potongan BPJS atau potongan yang lainnya, kita bisa masukkan ke deduction. Oke, di sini kita membuat gaji pokok manajer sebesar 7 juta. Ini masuknya ke basic karena gaji pokok. Selanjutnya ada tunjangan manajer 1.500.000, masuknya ke allowance. Oke, selanjutnya ada transportasi manajer 1.800.000, masuknya ke allowance. Yang kedua ada tunjangan jabatan manajer, totalnya 2 juta, masuknya ke allowance. Ada potongan BPJS Kesehatan kelas 1, 500.000, masuknya ke deduction. Oke, bisa kita lihat. Yang terakhir ada potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1, totalnya 600.000, masuknya ke deduction. Oke, yang selanjutnya ada salary rules untuk staff. Di sini ada gaji pokok staff, totalnya 5 juta, masuknya ke basic. Yang kedua ada tunjangan makan staff, totalnya 1.200.000, masuknya ke allowance. Ketiga ada tunjangan transportasi staff, 1.600.000, masuknya ke allowance. Yang D itu ada potongan BPJS Kesehatan kelas 2, totalnya 400, masuknya ke deduction. Selanjutnya ada E, potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2, totalnya 500, masuknya juga ke deduction. Oke, selanjutnya kita buatlah salary struktur dengan cara klik payroll, salary struktur, klik create name add item. Di sini ada manajer HRD, bisa kita lihat. Saya sudah memasukkan gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS Kesehatan kelas 1, potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Oke, selanjutnya saya membuat staf HRD. Di sini ada gaji pokok staf, ada tunjangan makan staf, ada tunjangan transportasi staf, ada potongan BPJS Kesehatan kelas 2, dan potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2. Oke, saya juga membuat manajer purchasing. Seperti yang tadi, kita memasukkan gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS Kesehatan kelas 1, serta potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Di sini saya juga memasukkan staff purchasing,
Ada gaji pokok staf, tunjangan makan staf, tunjangan transportasi staf, potongan BPJS Kesehatan kelas 2, serta potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2. Oke, selanjutnya ada implementasi yang keempat, ada kontrak. Kontrak adalah perjanjian ketika kita melakukan negosiasi gaji dengan HRD pada saat pembuatan kontrak di proses rekrutmen dengan cara kita klik modul employ, kontrak terus create. Membuka kontrak untuk karyawan dengan masa kerja kontrak 3 bulan, dari mulai 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan masa training atau trial selama 2 bulan, yaitu dari 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 November 2023. Di sini saya membuat Mira Adromenda. Oke, selanjutnya ada Dini Sulung. Next ada Indra Hermawan. Saya juga membuat Rika Febrika. Oke, implementasi yang kelima adalah membuat alokasi cuti menikah sebanyak 4 hari untuk karyawan Mira Andromenda, Dini Sulung, Indra Hermawan, dan Rika Febrika. Leave management adalah pengelolaan cuti yang dilakukan dengan bagian HRM dan karyawan yang mempunyai tujuan agar pengelolaan cuti di dalam sebuah perusahaan berjalan dengan baik. Membuat konfigurasi jenis cuti dengan cara leave types, lalu klik create, lalu membuat kategori cuti, lalu selanjutnya pilih save. Selanjutnya, membuat allocation request oleh manajer atau administrator. Selanjutnya, pilih create untuk membuat allocation request. Di sini saya membuat Mira Andromenda dengan cuti menikah 4 hari. Saya juga membuat Dini Sulung dengan cuti menikah 4 hari. Saya juga membuat Indra Hermawan dengan cuti menikah 4 hari. Saya juga membuat yang terakhir ada Rika Febrika dengan cuti menikah 4 hari. Oke, implementasi yang keenam ada Rika Febrika mengajukan cuti menikah 2 hari. Buatlah pengajuan cutinya dan approval dilakukan oleh manajer. Seperti cara yang tadi, kita melakukan allocation request, lalu mengisi cuti menikah selama 2 hari. Selanjutnya kita menunggu di-approve oleh manajer. Tampilan berikutnya ada Rika Febrika telah disetujui oleh manajer atau di-approve dengan cuti menikah selama 2 hari. Oke, implementasi yang terakhir yang ketujuh adalah Dini Sulung mengajukan cuti menikah 3 hari. Buatlah pengajuan cutinya dan approval dilakukan oleh manajer Dini Sulung. Di sini saya telah membuat allocation request Dini Sulung cuti menikah selama 3 hari, lalu kita menunggu di-approve oleh manajer. Gambar setelahnya, di sini ada cuti berhasil disetujui oleh manajer Dini, yang dimana Dini Sulung cuti menikah selama 3 hari. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.